Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa satu kekurangan apapun. Nah, walaupun dalam kondisi di tengah pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Hari ini kita akan mulai masuk ke materi pertama dalam mata pelajaran pemrograman dasar, yaitu tentang algoritma pemrograman. Oke, untuk kompetensi dasar dalam materi ini ada KD 3.1, yaitu kalian diharapkan nanti dapat menerapkan alur logika pemrograman komputer, dan KD 4.1 yaitu membuat alur logika pemrograman komputer. Sekarang kita masuk ke definisi algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, di mana logis artinya adalah sesuai dengan logika manusia. Nah, algoritma ini dalam penyusunannya harus sistematis, jadi langkah awal sampai nanti langkah akhir itu harus urut seperti itu. Nanti sebelum kalian dapat membuat program, kita memerlukan algoritma untuk dapat tahu, untuk membuat program seperti ini tuh kira-kira langkah yang harus kita lakukan tuh apa saja. Jadi algoritma itu penting untuk memulai membuat program seperti itu, untuk perencanaannya. Oke, dalam algoritma ini struktur penulisannya ada 3 macam. Yang pertama, dalam algoritma harus ada bagian kepala. Bagian kepala ini biasanya berupa judul programnya, misalnya program untuk membuat aplikasi perpustakaan atau program untuk menghitung luas persegi panjang seperti itu. Lalu yang kedua itu ada bagian pendeklarasian. Kalau bagian pendeklarasian ini adalah bagian di mana semua variabel, konstanta, tipe data itu akan dideklarasikan atau ditulis di situ. Nah, nanti untuk pengertian variabel itu apa, konstanta itu apa, tipe data itu apa, akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Lalu yang ketiga, ini adalah bagian utamanya nih. Ini adalah bagian badan algoritma. Dalam bagian badan algoritma ini akan ditulis langkah-langkah urut untuk dapat menyelesaikan program tersebut. Biasanya di dalamnya ada proses computing, ada juga perulangan, penyelesaian maupun pencetakan output. Oke, selanjutnya tentang metode penulisan algoritma. Dalam menuliskan algoritma, ada 3 macam cara. Yang pertama, menggunakan bahasa alami atau natural language. Kalau menggunakan bahasa alami ini, hampir mirip bentuknya seperti kalian membuat teks prosedur di bahasa Indonesia, atau di pelajaran bahasa Indonesia, atau di pelajaran bahasa Inggris, seperti itu. Jadi ada langkah runtut dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, menggunakan bagan alir atau flowchart. Kalau yang bagan alir ini nanti algoritmanya berupa bagan atau diagram seperti itu. Lalu yang ketiga, menggunakan notasi pseudocode. Kalau pseudocode ini dia bentuknya algoritmanya sudah mirip seperti bahasa pemrograman, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Jadi dia tidak sama, tapi bentuknya mirip seperti itu. Nah, jadi ini ada video tentang contoh algoritma. Silahkan kalian simak ya. A menuju ke kelas B. Nah, jadi untuk algoritmanya sendiri nih, yang pertama nih, kita perlu menyiapkan sebuah gelas atau gelas C, yaitu untuk menyimpan nilai dari gelas A. Baik, ini setelah kita siapkan, kemudian langkah keduanya yaitu kita menuangkan isi dari gelas A menuju ke gelas C. Baik, tuangkan sampai habis. Kemudian langkah berikutnya yaitu tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A. Nah, setelah demikian, kemudian pindahkan isi dari gelas C menuju ke gelas B. Baik, dan isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Cukup mudah bukan? Nah, untuk memahami algoritma, kita mulai dengan contoh yang berikutnya ya. Nah, ini ada permasalahan nih, bagaimana caranya mengambil air dari ember sebanyak 400 ml. Nah, di sini nih permasalahannya tuh kita cuma memiliki satu buah gelas yang berukuran 500 ml dan satu buah gelas
berukuran 300 ml. Bagaimana caranya? Yuk mari lanjut. Baik, jadi ini ada air dari ember segitu, kemudian kita ingin mengambil hanya sebanyak 400 ml dan kita cuma punya gelas 300 ml dan juga gelas 500 ml. Nah, di sini nih yang oranye ini gelas 300 ml, yang bening yaitu gelas 500 ml. Nah, algoritma pertamanya, isi gelas oranye dengan 300 ml air. Kemudian tuangkan air dari gelas oranye ke gelas bening. Kemudian ini isi penuh lagi gelas oranye dengan 300 ml air dan tuangkan ke dalam gelas bening hingga penuh. Nah, kemudian kan kita punya 100 ml air di gelas yang oranye kan, karena tadi sudah dituangkan ke gelas bening. Kemudian buang semua air di gelas 500 ml, kemudian tuangkan tuh sisa air yang tadi di gelas oranye 100 ml ke dalam gelas bening atau yang 500 ml. Kemudian isi penuh gelas 300 ml dengan air dan tuangkan air dari gelas 300 ml ke dalam gelas 500 ml. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan air 400 ml kan dalam gelas 500 ml. Nah, demikian tuh teman-teman algoritma bagaimana cara mengambil air dari ember atau dari tempat apapun sebanyak 400 ml. Nah, pada video tersebut kita sudah mempelajari contoh algoritma dengan bahasa natural yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti tadi. Jadi bagaimana caranya memindahkan dua cairan dalam dua gelas yang berbeda, atau bagaimana sih caranya memindahkan air sesuai ukurannya yang diminta tapi tanpa gelas ukur yang pasti, seperti itu. Jadi tidak selamanya algoritma itu hanya digunakan untuk membuat program. Algoritma juga bisa digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah seperti masalah sehari-hari. Sekarang untuk bisa kalian pelajari lebih lanjut, saya akan memberikan satu contoh lagi algoritma dengan bahasa natural. Untuk algoritma ini, pertama kita mulai dengan judul ya. Judul di sini, judulnya adalah algoritma menghitung luas segitiga. Lalu deklarasinya diberikan variabel masukan alas dan tinggi yang berisi angka dan variabel keluaran yang yaitu adalah luas yang berisi angka juga. Jadi kita butuh alas dan tinggi untuk menghitung luasnya. Nah, nanti setelah alas dan tingginya didapat, lalu diproses, baru kita mendapatkan keluaran yaitu berupa luas. Sekarang badannya nih, atau step by stepnya. Yang pertama, dimulai dulu algoritmanya. Yang kedua, diinisialisasi dulu variabel alas dan tinggi. Lalu yang ketiga, memasukkan nilai alas. Alasnya itu kira-kira berapa senti atau berapa meter. Lalu yang keempat, masukkan nilai tingginya. Setelah kita dapat nilai alas dan tinggi, kita bisa menghitung luasnya. Kan rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, ya berarti 0,5 dikali alas dikali dengan tinggi. Setelah dihitung nih luasnya, baru kita tampilkan luasnya. Luas dari segitiga tadi. Setelah selesai, ya sudah ditulis step ketujuh adalah selesai. Jadi kalau algoritma itu biasanya ada proses mulai dan juga proses selesai. Nah, nanti untuk misalkan kalian masih bingung dengan contoh bahasa natural ini, kalian bisa tanyakan ke saya, apanya sih yang bikin bingung? Nah, nanti akan saya bantu. Selanjutnya, nah sekarang tentang tugas nih. Tadi kan saya sudah memberi contoh algoritma menghitung luas segitiga. Nah, silahkan kalian tuliskan sebuah algoritma dengan menggunakan bahasa natural dengan memilih salah satu permasalahan berikut. Jadi kalian harus pilih satu aja. Kalian mau membuat algoritma tentang menghitung luas persegi panjang, atau kalian dapat membuat algoritma tentang menghitung volume balok, atau bisa juga tentang menghitung luas lingkaran. Jadi pilih salah satu aja ya, nggak tiga-tiganya, hanya satu saja. Setelah kalian menuliskan algoritmanya, silahkan kalian tuliskan di buku kalian. Lalu setelah dituliskan, difoto dan dikirimkan ke kolom komen postingan saya ya. Saya tunggu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.